Tahukah Anda, ada satu amalan sederhana yang sering dilakukan tanpa sadar oleh orang-orang tua zaman dahulu, dan ternyata amalan ini dipercaya bisa menjaga keberkahan rizki, membuat rumah terasa lebih tenang, serta menjauhkan hidup dari banyak masalah kecil yang sering menguras hati dan pikiran. Namun anehnya, semakin banyak orang mengabaikan amalan ini, semakin mudah juga hidup dipenuhi rasa gelisah. Hidup juga tidak nyaman, bahkan rizki terasa cepat habis tanpa terasa. Padahal amalan ini sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya, tidak sulit dilakukan, tetapi efeknya bisa luar biasa jika dijaga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih menarik, ternyata Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga amalan kecil ini sebagai bagian dari amanah dan adab hidup seorang muslim. Lalu sebenarnya amalan apakah yang dimaksud? Kenapa banyak orang tua dahulu begitu menjaganya? Dan apa saja manfaat yang bisa kita rasakan ketika mulai mengamalkannya dengan benar? Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir nanti ada pelajaran penting yang mungkin selama ini sering kita abaikan. Sebelum lanjut, bantu dukung channel Serambi Surga dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Serambi Surga yang ada di Pulau Nias hingga Pulau Rote dan dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rizki yang berkah, hati yang tenang, dan keluarga yang penuh kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, pernah tidak dulu kita sering dengar nasihat orang tua zaman dahulu tentang beberapa barang di rumah yang katanya jangan sembarangan dipinjamkan? Waktu kecil mungkin kita menganggap itu cuma omongan orang tua atau sekedar mitos lama. Akan tetapi semakin dewasa, ternyata banyak nasihat orang tua yang diam-diam punya makna mendalam tentang kehidupan. Ini tentang saya, tentang saat saya mulai sadar kalau menjaga keberkahan hidup ternyata bukan cuma soal kerja keras cari uang, bukan cuma tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga amanah, menjaga hubungan dengan orang lain, dan menjaga ketenangan di dalam rumah sendiri. Saudaraku, dalam Islam, rizki itu bukan hanya soal banyaknya harta. Ada orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya penuh masalah, hatinya gelisah, dan rumah tangganya tidak tenang. Tapi ada juga orang yang hidup sederhana, namun keluarganya damai, hatinya tenang, dan rizkinya selalu terasa cukup. Itulah yang namanya keberkahan. Saya pernah dengar seorang ibu tua berkata seperti ini, kadang rizki terasa sempit bukan karena kita kurang kerja keras, tapi karena kita kurang menjaga titipan dari Allah. Kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Karena seringkali kita sibuk mengejar rizki kemana-mana, tapi lupa menjaga keberkahan yang sudah ada di rumah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sahabat Serambi Surga, pembahasan kali ini bukan untuk membuat kita percaya hal-hal mistis atau takut berlebihan, tapi lebih sebagai pengingat supaya kita belajar lebih bijak dalam menjaga barang, menjaga hubungan, dan menjaga ketenangan hidup. Karena kadang masalah besar justru berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele.
Saya pernah mendengar cerita dari seorang bapak. Beliau bilang dulu terlalu mudah meminjamkan barang kepada siapa saja. Awalnya niat untuk membantu, tapi lama-lama banyak barang yang rusak. Ada yang tidak kembali, bahkan hubungan menjadi canggung gara-gara rasa tidak enak. Dari situ beliau mulai belajar kalau menjaga barang juga bagian dari menjaga ketenangan hidup. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 benda yang menurut nasihat orang tua dan pengalaman hidup sebaiknya tidak sembarangan dipinjamkan. Bukan karena kita pelit dan juga bukan karena kita sombong, tapi karena ada pelajaran tentang menjaga amanah, menjaga kenyamanan, dan menjaga keberkahan hidup. Semoga setelah mendengarkan pembahasan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, serta saudaraku yang dirahmati Allah, benda pertama yang sering dinasihatkan jangan sembarangan dipinjamkan adalah sapu rumah. Dulu saya juga menganggap hal ini adalah biasa saja, sampai akhirnya saya mulai paham kalau nasihat orang tua zaman dahulu ternyata punya makna yang lebih dalam. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar orang tua berkata, jangan terlalu sering meminjamkan sapu rumah. Waktu kecil mungkin kita cuma ketawa mendengarnya, tapi ternyata ada pelajaran tentang menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan rumah tangga. Karena sapu itu bukan cuma alat bersih-bersih, tapi juga simbol bagaimana seseorang menjaga rumahnya. Saya teringat seorang nenek yang selalu merapikan sapunya setelah dipakai. Beliau hampir tidak pernah meminjamkannya ke orang lain. Waktu ditanya kenapa, beliau cuma tersenyum dan berkata, sapu itu simbol rezeki rumah. Jangan terlalu sering keluar masuk. Dulu saya belum tahu maksudnya, tapi sekarang saya mulai mengerti. Rumah yang terjaga biasanya juga terasa lebih nyaman dan lebih tenang. Sebenarnya inti dari nasihat ini bukan soal takut rezeki hilang gara-gara sapu dipinjam, tapi lebih sekedar kepada belajar menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kadang kalau barang terlalu sering dipinjamkan, muncul masalah kecil yang akhirnya bikin hati kita tidak nyaman. Saya pernah dengar cerita dari seorang ibu yang terlalu sering meminjamkan peralatan rumah tangga. Awalnya beliau cuma ingin membantu tetangga, tapi lama-lama banyak barang yang kembali dalam keadaan rusak. Bahkan ada yang tidak kembali sama sekali. Beliau akhirnya berkata, sejak itu saya belajar membantu dengan cara lain tanpa membuat hati sendiri menjadi berat. Kalimat itu bijak sekali, karena membantu orang lain memang baik, tapi tetap harus memakai batas dan kebijaksanaan. Dalam Islam, menjaga amanah itu penting. Barang yang kita punya juga termasuk titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak salah kalau kita menjaganya dengan baik, selama tetap dilakukan dengan cara yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Saya juga pernah dengar seorang bapak berkata, kadang yang bikin masalah bukan barangnya, tapi manusianya yang lupa menjaga amanah. Dan memang benar, banyak hubungan rusak bukan karena barangnya yang mahal, tapi karena hilangnya rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Dari benda pertama ini kita belajar, kalau menjaga keberkahan hidup itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Menjaga rumah, menjaga barang, dan menjaga hubungan dengan bijaksana. Karena hidup tenang bukan cuma soal banyak rezeki, tapi juga soal sedikitnya masalah di dalam rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benda kedua yang sering dinasihatkan jangan sembarangan dipinjamkan adalah tempat tidur atau kasur pribadi. Tempat tidur itu bukan cuma tempat istirahat, tetapi tempat seseorang melepas lelah, berdoa, menangis diam-diam,
bahkan menyimpan banyak cerita hidupnya. Karena itulah, sejak dulu banyak orang tua mengingatkan agar tempat tidur pribadi tidak terlalu mudah dipakai sembarangan orang, bukan karena sombong ataupun tidak mau berbagi, tapi karena ada kenyamanan dan privasi yang perlu dijaga. Saya teringat seorang nenek yang sangat menjaga kamar tidurnya. Beliau jarang sekali membiarkan orang lain tidur di tempat pribadinya. Saat ditanya alasannya, beliau berkata, tempat tidur itu tempat istirahat hati. Kalimatnya sederhana, tapi sungguh dalam sekali maknanya. Kadang masalah kecil muncul karena batas privasi mulai hilang. Awalnya ingin membantu, tapi lama-lama muncul rasa tidak nyaman, salah paham, bahkan ketersinggungan. Saya pernah dengar cerita seorang ibu yang meminjamkan kamar pribadinya kepada kerabat beberapa waktu. Awalnya beliau tidak masalah, tapi lama-lama suasana rumah berubah. Barang-barang berpindah tempat, kamar tidak lagi nyaman, dan hati beliau mulai terasa berat. Beliau akhirnya berkata sambil tersenyum pahit, kadang menjaga hubungan baik juga perlu batas. Bapak dan Ibu serta sahabatku di channel Serambi Surga, membantu orang lain itu baik, tapi menjaga kenyamanan rumah dan keluarga juga penting. Karena rumah seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk penghuninya sendiri. Saya teringat seorang bapak yang selalu mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati ruang pribadi orang lain. Beliau berkata, kalau ingin dihargai, belajar juga menghargai batas orang lain. Dan memang benar, banyak hubungan renggang bukan karena kebencian besar, tapi karena kurangnya rasa saling menghormati. Dari benda kedua ini, kita belajar bahwa menjaga keberkahan hidup juga berarti menjaga ketenangan rumah dan kenyamanan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benda ketiga yang sering dinasihatkan jangan terlalu mudah dipinjamkan adalah pakaian pribadi yang kita pakai sehari-hari. Dulu saya pikir itu hal yang biasa, tapi ternyata ada pelajaran tentang menjaga kebersihan, kenyamanan, dan tanggung jawab terhadap barang pribadi. Karena pakaian itu bukanlah sekedar kain, tapi bagian dari keseharian seseorang. Saya teringat seorang ibu yang sangat menjaga pakaian favoritnya, bukan karena mahal, tapi karena beliau nyaman memakainya. Saat ada orang yang ingin meminjam, beliau menolak dengan halus sambil berkata, maaf ya, ini memang pakaian yang biasa saya pakai sendiri. Dan ternyata orang itu bisa memahami tanpa tersinggung. Kadang kita terlalu takut dianggap pelit saat menolak permintaan orang lain, padahal menjaga barang pribadi bukan berarti tidak peduli. Yang penting tetap menjaga adab dan cara bicara. Saya pernah mendengar seorang bapak yang terlalu sering meminjamkan pakaian kerjanya. Lama-lama pakaian itu banyak yang rusak dan hilang. Beliau berkata, saya belajar kalau membantu orang lain juga perlu batas. Kalimat itu sederhana, tapi sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Islam mengajarkan kebersihan dan menjaga diri, maka tidak salah kalau kita menjaga pakaian pribadi dengan baik. Saya teringat seorang nenek yang selalu berkata kepada cucunya, kalau punya barang, jagalah baik-baik, itu juga amanah. Dan memang benar, kadang manusia baru sadar pentingnya sesuatu setelah kehilangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, benda keempat yang sering dinasihatkan jangan sembarangan dipinjamkan adalah alat usaha atau barang yang menjadi sumber mencari nafkah. Karena ada barang tertentu yang bukan cuma benda biasa, tapi bagian dari perjuangan hidup seseorang. Ada yang bekerja menggunakan kendaraan, ada yang berdagang memakai peralatan tertentu,
Ada juga yang menggantungkan nafkah keluarganya dari alat kerja yang dipakai setiap hari. Makanya sejak dulu, orang tua sering mengingatkan kita agar alat usaha jangan terlalu mudah dipinjamkan tanpa pertimbangan yang matang. Saya teringat seorang bapak penjual makanan yang sangat menjaga gerobaknya. Saat ada orang yang ingin meminjam beberapa hari, beliau menolak dengan lembut sambil berkata, "Maaf ya, ini tempat saya mencari makan untuk keluarga." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh sekali. Karena kadang sesuatu yang terlihat biasa bagi kita, ternyata adalah sumber kehidupan bagi orang lain. Saya juga pernah mendengar seorang ibu penjahit yang meminjamkan mesin jahitnya cukup lama kepada seseorang. Awalnya beliau cuma ingin membantu, tapi mesin itu kembali dalam keadaan rusak, sehingga beliau kesulitan bekerja. Beliau akhirnya berkata, "Saya tidak marah, tapi sejak itu saya belajar lebih hati-hati menjaga alat kerja." Bapak dan Ibu, serta sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, rezeki memang datang dari Allah, tapi kita juga diperintahkan untuk menjaga amanah dan ikhtiar yang kita punya. Karena menjaga rezeki bukan cuma soal bekerja keras mencarinya, tapi juga menjaga apa yang membantu kita untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benda kelima yang sering dinasihatkan jangan sembarangan dipinjamkan adalah barang berharga atau perhiasan. Karena barang seperti itu seringkali bukan cuma punya nilai uang, tapi juga nilai kenangan dan perjuangan. Saya teringat seorang ibu yang punya cincin pemberian almarhum suaminya. Suatu hari ada kerabat yang ingin meminjam cincin itu untuk acara tertentu, tapi beliau menolak dengan lembut sambil berkata, "Maaf ya, ini bukan soal harga, tapi soal kenangan." Dan ternyata kerabatnya bisa memahami. Kadang kita merasa tidak enak menolak permintaan orang lain, padahal menjaga barang berharga bukan berarti tidak peduli. Saya pernah dengar cerita seorang bapak yang meminjamkan motor satu-satunya kepada teman dekatnya. Awalnya niat membantu, tapi kendaraan itu rusak cukup parah dan akhirnya membuat beliau kesulitan bekerja. Beliau akhirnya berkata, "Sejak saat itu saya belajar kalau membantu tetap harus memakai pertimbangan." Kalimat itu sangat bijak. Islam memang mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan, tapi Islam juga mengajarkan agar tidak menyusahkan diri sendiri. Saya teringat seorang nenek yang berkata, "Kalau ingin membantu orang, bantulah semampunya. Jangan sampai rumah sendiri ikut susah." Sahabatku, dari semua pembahasan ini, ada satu pelajaran penting yang sebenarnya ingin disampaikan, yaitu tentang menjaga keberkahan hidup. Karena hidup yang tenang itu jauh lebih mahal daripada sekedar ingin dianggap baik oleh semua orang. Banyak orang yang terlalu takut menolak, takut dianggap pelit, takut dijauhi, akhirnya memaksakan diri membantu meski hati sendiri sebenarnya lelah. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata sambil menangis, "Saya ingin jadi orang baik, tapi kenapa hati saya malah capek sendiri?" Dan ternyata banyak orang mengalami hal yang sama. Membantu itu mulia, tapi menjaga diri sendiri juga penting, karena hidup yang sehat adalah hidup yang seimbang. Kita tidak harus selalu berkata iya untuk menjadi orang baik. Kadang mengatakan maaf dengan lembut justru lebih baik untuk menjaga hubungan jangka panjang. Bapak dan Ibu, serta sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi rasa tidak enak yang berlebihan. Belajarlah menjaga hati, menjaga rumah, dan menjaga ketenangan keluarga, karena rumah yang damai adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup. Saya teringat seorang nenek yang berkata kepada cucunya, "Jangan takut menjaga batas, karena tidak semua orang mengerti pengorbananmu." Dan memang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Semoga setelah mendengarkan pembahasan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menjaga barang, menjaga hubungan, dan menjaga ketenangan hidup. Semoga Allah menjaga rumah kita dari pertengkaran, melimpahkan rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan melembutkan hati kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa keberkahan hidup itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tetapi sering kita mulai dari hal-hal yang kecil yang dijaga dengan penuh kesadaran, adab, dan rasa syukur. Kadang hidup itu terasa lebih tenang bukan karena masalahnya hilang sepenuhnya, tetapi karena hati kita mulai belajar lebih bijak dalam menjaga amanah yang Allah titipkan. Semoga Allah menjaga rumah kita dari pertengkaran, melancarkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan keluarga kita penuh dengan keberkahan. Jika bapak dan ibu atau saudaraku merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari pembahasan kita kali ini. Dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan rumah kami penuh dengan keberkahan dan ketenangan." Jangan lupa subscribe channel Serambi Surga, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.